Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI Elsadai Magelang. Bersyukur kita berjumpa lagi dalam Renungan 79 Pejuang Tangguh. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema diampuni. Terlebih dahulu kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-8. Kita sebenarnya melihat satu perikop, tetapi kita baca ayat 11-nya saja supaya singkat. Ayat 11 berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya firman Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, puji nama Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini berkisahkan di mana pada waktu itu Yesus sedang mengajar para orang-orang yang rindu mendengar firman Tuhan yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Kemudian kita dapat melihat ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ada ahli-ahli Taurat yang menangkap perempuan yang sedang bersinah. Tertangkap basah ketika lagi bersinah, kemudian perempuan yang bersinah tersebut dibawa kepada Yesus. Ada perempuan yang tertangkap bersinah. Kalau kita melihat perempuan di sini perempuan yang tidak dikenal karena tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan umurnya, bahkan tidak disebutkan statusnya. Hanya disebutkan bahwa ia kedapatan bersinah oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, ahli Taurat atau orang Farisi, mereka adalah pemimpin agama bangsa Yahudi pada waktu itu. Yang dimana mereka berpendidikan tinggi, terkenal, dan mereka juga dianggap sebagai orang-orang bijak dan moralnya cukup tinggi dari orang-orang biasanya. Kemudian kita dapat melihat orang-orang ahli-ahli Farisi, ahli Taurat ini, jika ada yang bertanya tentang hukum Musa, ya merekalah yang memiliki jawabannya. Dan merekalah juga yang menegakkan setiap hukum-hukum yang ada. Tetapi meskipun mereka bisa dikatakan religius, mereka itu tidak saleh. Dan niat mereka pada hari itu, pada penangkapan perempuan yang tertangkap bersinah, tidak baik. Niat mereka tidak baik. Karena kita dapat melihat seiring berjalannya ayat demi ayat, seiring berjalannya cerita, kita dapat menemukan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka orang-orang yang licik, percaya diri, arogan. Mereka juga kejam, mereka juga cerdas, penuh perhitungan, dan benar-benar munafik. Dalam peristiwa perempuan yang kedapatan bersinah, bagi orang Yahudi, persinahan adalah dosa yang besar, dosa yang mengerikan. Kemudian perempuan dalam pasal ini kedapatan bersinah, saudara. Kemudian para orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menyeret perempuan ini ke tempat umum dan sampai di hadapan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa perempuan ini memang tertangkap basah dan dihukum dengan benar atas dosa serius menurut hukum Musa kalau mau dihukum. Tetapi tujuan mereka membawa perempuan ini kita dapat melihat, Bapak Saudara. Tujuan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini membawanya di depan Yesus untuk mencobai Yesus. Mereka ingin mencobai Yesus, Bapak Saudara. Para pemimpin Yahudi berharap dapat menjebak Tuhan Yesus. Mereka ingin Tuhan Yesus supaya dalam dilema yang cukup berat. Karena tujuannya, saudara, ketika mereka mau bawa Yesus, jika Tuhan Yesus mengatakan wanita itu harus dihukum mati, maka Yesus mungkin akan dianggap sebagai pemberontak terhadap bangsa Roma karena orang Yahudi tidak memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati. Seperti yang kita tahu bersama-sama peristiwa Tuhan Yesus akan dihukum mati.
Pilatus harus menyetujui penyaliban Yesus tentunya. Bangsa Roma atau orang-orang pimpinan Roma harus menyetujui pembunuhan dari orang-orang dari bangsa Yahudi. Sehingga mereka ingin kalau misalnya Tuhan Yesus ingin menyuruh mereka hukum mati, maka Tuhan Yesus adalah pemberontak bagi bangsa Roma. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak menyuruh untuk menghukum mati. Kemudian jika Yesus mengatakan wanita itu tidak boleh dihukum mati, maka itu akan dianggap sebagai pelanggaran hukum di Perjanjian Lama dan akan membuat Tuhan Yesus melanggar hukum Musa. Jadi tujuan mereka membawa Tuhan Yesus dalam dilema. Padahal mereka tidak tahu sebenarnya hikmat yang daripada Tuhan yang sangat luar biasa tersebut, Bapak Saudara. Sehingga kita dapat melihat mereka atau orang-orang ahli Taurat mempermalukan wanita itu. Mereka mengaku menghormati hukum Musa, mereka mengklaim melindungi moralitas publik, dan mereka mengaku ingin meminta nasihat Yesus. Tetapi itu semua hanyalah tipu daya. Mereka memiliki keinginan jahat yang membuat mereka secara terbuka merendahkan perempuan tersebut dalam upaya merusak reputasi Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu reputasi Tuhan Yesus itu sudah tinggi, sudah baik, banyak dikenal oleh banyak orang, banyak didukung oleh banyak orang. Nah, sehingga ahli Taurat, orang-orang Farisi ingin menjatuhkan reputasi Tuhan Yesus. Nah, kita melihat respon dari Tuhan Yesus. Pertama, menulis di tanah. Memberikan waktu kepada mereka untuk merenungkan apa yang telah mereka perbuat. Kemudian, karena mereka terus mendesak Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada para pemimpin Yahudi. Di ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Bagian B, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kita dapat melihat, saudara, Tuhan memberikan pengampunan kepada perempuan yang kedapatan berzina tersebut. Kemudian di ayat 11 bagian B juga, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Penilaian dari Tuhan Yesus kepada perempuan ini membuat pemimpin Yahudi terdiam. Bahkan dari mereka satu persatu, dari yang tertua, dari yang senior, mulai meninggalkan tempat itu. Mereka kalah terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kita dapat melihat respon para ahli Taurat, yaitu setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, pergilah mereka seorang demi seorang di ayat 9. Karena mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka jawab dari jawaban yang Tuhan Yesus berikan. Luar biasa hikmat yang daripada Tuhan. Tetapi ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam kisah ini, Bapak Saudara. Yang pertama, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada siapa saja dan kapan saja. Luar biasa. Di ayat 6 bagian B, 7 bagian A. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Kita dapat melihat, saudara, ayat ini berbicara tentang waktu sebenarnya. Dari yang tidak langsung meresponi apa yang terjadi di depan Yesus, melainkan Yesus membungkuk, menulis di tanah. Sebenarnya Yesus sedang memberikan kesempatan bagi mereka untuk memeriksa diri. Para ahli Taurat sebagai penuduh, mereka dapat memeriksa diri mereka apakah mereka tidak berdosa, apakah mereka tidak pernah melakukan dosa, apakah mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Tuhan ingin mereka merenungkan hal tersebut dan sadar. Bagi perempuan ini yang kedapatan berzina, Tuhan juga ingin dia merasakan kasih Tuhan. Dia merenungkan, oh iya dia salah. Oh iya dia menyesali apa yang ia perbuat. Dan Tuhan ingin memberikan pengampunan bagi mereka dengan mereka datang kepada Tuhan. Mengakui apa yang mereka lakukan. Banyak dari orang Kristen ketika berbuat kesalahan, ketika gagal atau ketika berbuat dosa,
Mereka mengambil respon untuk tidak datang lagi ke gereja, untuk tidak datang lagi beribadah, untuk tidak datang lagi berdoa, untuk tidak lagi mendengarkan, membaca firman Tuhan. Mereka mengambil respon untuk menjauh daripada Tuhan. Sebenarnya kalau merasa memang berdosa, memang melakukan kesalahan, merasa tidak layak atau merasa kotor, merasa seperti itu justru salah. Mengambil tindakan seperti itu justru salah. Melainkan datang kepada Tuhan yang penuh kasih, setia, dan adil. Kemudian yang kedua, pengampunan dari Tuhan secepat Anda bernafas. Ketika kita bernafas, kita buang, kita meminta ampun secepat pengampunan terjadi secepat kita bernafas. Ayat 11 berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tidak ada percobaan, tidak ada syarat yang ditunggu-tunggu. Tunggu besok, tunggu minggu depan, tunggu bulan depan, tunggu tahun depan. Nggak ada, saudara. Melainkan di saat itu juga pengampunan dan kesempatan diberikan. Pengampunan dan kesempatan diberikan. Ketika kita menyadari apa yang kita perbuat. Sehingga aplikasinya, jangan lari dari Tuhan, melainkan larilah kepada Tuhan. Jangan menjauh kepada Tuhan, melainkan mendekat kepada Tuhan. Cari wajahnya, saudara. Jangan karena melakukan dosa, kemudian sudah tidak lagi mau datang beribadah, sudah tidak lagi mau berdoa, sudah tidak lagi mau membaca, sudah tidak mau lagi untuk membaca Alkitab. Melainkan yang harus menjadi aplikasi bagi kita ketika kita tahu kita melakukan kesalahan, datang kepada Tuhan dengan rasa hormat. Datang di ibadah, berdoa, "Tuhan, saya minta ampun yang daripadamu karena saya tahu saya telah melakukan kesalahan, saya tahu saya gagal, saya tahu saya melakukan dosa." Kita jujur kepada Tuhan. Dan ketika kita menyadari akan hal itu, kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Belajar untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Jangan lari dari Tuhan, melainkan larilah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Pengampunan yang dari Tuhan diberikan kepada kita supaya kita mempunyai kekuatan untuk berubah dan kita mempunyai arah kemana kita melangkah. Jadi kita tidak berubah agar diampuni, tapi kita berubah karena sudah diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Aplikasi yang kedua, jangan menghakimi orang lain, melainkan memberitahu dan menasihati. Kalau kita melihat definisi menghakimi secara sederhana, ya ingin menjatuhkan, ya ingin menghukum, merasa suci dan lebih suci dari orang lain. Tetapi menasehati ingin supaya orang tersebut sadar, ingin orang tersebut bisa pulih. Dan itu dilakukan dengan kasih dan kerendahan hati. Lukas 17 ayat 7. "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Jadi kita pelajari, saudara, mengapa sih kita mengampuni? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita sudah diampuni. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita harus menyadari akan hal itu dan kita jujur kepada Tuhan. Dan percayalah, sekali lagi 1 Yohanes 1 ayat 9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Kiranya ini menjadi refleksi bagi kita merenungkan firman Tuhan ini, supaya kita tidak hidup di bawah hukum dosa, melainkan kita hidup di dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 Pejuang Tangguh. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur buat setiap firman-Nya yang boleh kami dengar. Kami percaya kami terus diberikan kesempatan, kami terus diberikan pengampunan oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan,
Pakailah hidup kami untuk kami terus berjalan, belajar, melakukan kehendak-Mu setiap hari. Dan kami hidup dalam pertobatan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Tuhan memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Engkau menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa di sorga, mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.